Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana arjulukum bil khairi jami'an. Raja'na ila hadhil fursah li ta'alamil lughatil arabiyyah li faslis sana al-khamisah ad-darsul awal. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan pelajaran bahasa Arab pada kelas 5, yaitu di pelajaran 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan di pelajaran 1 dari urutan awal sampai dengan akhir materi pelajaran 1 ini. Jadi silahkan simak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya kalian semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Ananda boleh sambil membuka bukunya. Ketika kalian sudah pegang buku, silahkan dibuka di halaman 1, yaitu di bab tentang manusia. Sebenarnya di bab kali ini, di pelajaran 1 ini judulnya tentang manusia, namun untuk pokok pembahasan atau inti daripada pelajaran ini sebenarnya adalah di isim tafdil. Jadi kita akan bahas lebih dalam tentang apa itu isim tafdil, tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu yang namanya isim. Isim secara sederhana dapat diartikan sebagai kata benda. Dalam Al-Quran terjemah perkataan Nur disebutkan bahwa isim adalah kata yang merujuk pada kata yang dibendakan, nama diri, bilangan, kata orang atau hewan. Jadi di sini dapat kita lihat dari pengertian isim ya. Isim ini bisa berupa benda, bisa berupa nama orang yang ditujukan untuk sebuah benda. Ya, bisa misalkan nama benda misalkan bangku, kursi, meja dan sebagainya, ataupun nama orang. Siapapun nama orang itu bisa disebut dengan isim. Yang kedua adalah isim sifat. Kata yang bersifat memberi keterangan tentang sifat atau kondisi suatu benda. Kata sifat berfungsi untuk menyatakan identitas, memberi pembedaan antara satu benda dan benda lain. Di sini isim sifat contohnya misalkan untuk kata pintar atau panjang atau lebar atau bersih, kotor, itu adalah sifat yang mana memberi keterangan kata sebelumnya. Contohnya misalkan ada kelas itu bersih. Kelas ini adalah kata bendanya, sedangkan bersih itu adalah sifatnya. Jadi kata bersih ini memberi keterangan untuk sebuah kelas. Gimana keadaan kelasnya? Apakah kelasnya itu kotor atau bersih? Ya. Atau kelas itu luas ataupun sempit. Nah, di sini contoh katanya kelas itu bersih, maka yang isim atau kata bendanya adalah kelas, sedangkan bersih adalah sifatnya yang mana memberi keterangan kepada kelas itu sendiri. Kelasnya ternyata bersih gitu. Selanjutnya kita bahas mengenai pokok pembicaraannya, yaitu isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim tafdil adalah kata yang memiliki makna lebih atau paling mengikuti pola af'alu seperti yang ada di buku kalian di halaman 7. Di situ dikatakan keterangannya di kaidah bahasa Arab tuh seperti itu. Jadi isim tafdil itu adalah sebuah kata yang mana arti dari isim katanya itu sendiri menerangkan kata lebih atau paling, contoh kata besar. Maka isim tafdilnya yaitu lebih besar atau paling besar ya. Ada kata besar itu adalah sifat, tafdilnya adalah lebih besar atau paling besar. Besar itu sifat, lebih besar atau paling besar itu tafdil, seperti itu. Yang bisa dilihat di tabel yang ada di halaman 7 itu ada kata kabirun ya. Ya, kabirun itu artinya besar. Sedangkan akbaru itu lebih besar. Jadi yang sebelah kanan yang warna hitam itu adalah isim sifatnya. Yang sebelah kiri adalah isim tafdil. Ya, ada kata besar atau ada kata lebih besar atau paling besar. Begitu juga dengan yang bawahnya, kata sogirun.
lawan kata dari besar yaitu kecil. Ada kata kecil itu adalah sifatnya, sedangkan lebih kecil atau paling kecil itu adalah isim tafdilnya, melangkan lebih daripada sifat itu sendiri ya. Terus apa maksud dari pola af'alu? Yang pertama kita ambil dulu akbaru ya, kita lihat sama apa enggak polanya. Dari huruf yang pertama alif, harokatnya adalah fathah, sama dengan af'alu ya, sama. Yang kedua ada huruf kaf. Kaf ini kita lihat harokatnya apa? Ya, sukun ya, sama dengan huruf fa yang ada di kata af'alu. Lalu yang ketiga ada ba. Ba itu adalah harokatnya fathah, maka kita samakan dengan kalimat af'alu. Di kata ketiganya ain. Ain harokatnya fathah. Lalu yang terakhir ada ro. Ro di kata akbaru sini berharokatkan doma. Begitu juga dengan af'alu. Di huruf terakhir itu adalah doma. Dia mengikuti pola harokatnya. Dari kabirun menjadi akbaru, polanya sama dengan af'alu, yaitu huruf yang pertama berharokatkan fathah, huruf yang kedua berharokatkan sukun, huruf ketiga berharokatkan fathah, huruf keempatnya berharokatkan doma. Kita ambil satu contoh lagi di kata keduanya yaitu sohirun ya, berubah menjadi asgoru. Kata tafdilnya asgoru, isim tafdil itu mengikuti pola af'alu. Huruf yang pertama dari asgoru adalah fathah, sama dengan a, af'alu. Huruf yang keduanya adalah sukun, huruf ketiganya juga fathah, huruf keempat doma. Itulah yang dimaksud dengan mengikuti pola af'alu. Jadi ketika ada kata sifat dirubah menjadi isim tafdil, maka itu akan merubah polanya menjadi pola af'alu. Selanjutnya kita lihat di halaman 8. Halaman 8 itu ada kaidah lagi, yang mana di situ ada beberapa contoh kata, yaitu yang pertama adalah al-waladu kabirun, yang kedua as-sobiyu sohirun, habis itu bawahnya al-hajaru rohisun, dan yang paling bawah az-zahabu gholin. Di situ ada dua contoh isim dalam satu kalimat ya, yang mana dibedakan warnanya. Al-waladu kabirun, ada dua isim, yang pertama al-waladu, yang kedua adalah kabirun ya. Di situ ada al-waladu adalah orangnya, kabirun adalah sifatnya. Al-waladu artinya anak laki-laki, kabirun artinya besar. Jadi menerangkan, besar ini menerangkan anak laki-laki tersebut. Di sini disebutkan di dalam satu kalimat terdapat dua isim, yang pertama adalah mubtada dan yang kedua adalah khobar ya. Yang pertama adalah orangnya atau subjeknya yang dimaksud, dan yang kedua adalah sifat yang menerangkan subjek tersebut. Di dalam mubtada dan khobar ini ketika ada kalimat dua isim ya, maka yang kedua atau khobarnya akan mengikuti kepada isim yang pertama, yaitu mubtadanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mu'anas dan muzakkar. Ketika di awal itu adalah muzakkar atau isim yang pertama itu mubtadanya muzakkar, maka yang kedua akan mengikuti pula, yaitu muzakkar juga. Ya, contoh dari kalimat yang pertama, al-waladu kabirun. Ya, al-waladu adalah mudzakkar dan kabirun akan selayaknya mengikuti mudzakkar juga, yaitu kabirun, bukan kabirotun. Ya. Lalu kita lanjut ke sebelahnya, yang sebelah kiri. Kita lihat al-madrasatu kabirotun. Ya, al-madrasatu ini muannas, maka khobarnya atau kata keduanya mengikuti muannas juga, yaitu kabirotun. Al-madrasatu kabirotun, muannas diikuti dengan muannas. Kalimat pertama mubtadanya muannas, maka khobarnya adalah muannas juga. Intinya ketika ada mubtada dan khobar terdapat isim dan isim sifat, maka isim sifat atau khobarnya tersebut mengikuti dengan kalimat yang pertama mubtadanya.
Lalu kita geser ke bawah masih di halaman 8 ada contoh kata di situ, itu berbeda dengan yang contoh sebelumnya. Ketika tadi contoh sebelumnya itu adalah menerangkan tentang sifat, kata sifat yaitu kabirun, sogirun, besar, kecil, suatu benda, seseorang ya. Maka contoh di bawah ini adalah contoh dari isim tafdil di dalam kalimat. Ketika ada mubtada dan khobar yang mana dalamnya itu ada isim tafdil, maka isim tafdil tersebut tidak akan berubah sama sekali. Walaupun mubtada atau kalimat pertamanya itu muannas ataupun mudzakkar, maka isim tafdil tidak akan pernah berubah. Kita mudzakkar ketemu mudzakkar, mubtadanya ar-rajulu mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Lalu kita geser sebelah kirinya. Di situ ada al-fiddatu arhosu. Kita lihat al-fiddatu mubtadanya di sini adalah muannas, tetapi arhosu di sini tetap mudzakkar ya. Dia tidak akan berubah menjadi muannas. Ketika muannas, maka tafdilnya juga atau khobarnya tetap mudzakkar juga, tidak akan berubah. Berbeda dengan tadi yang isim sifat. Isim sifat akan mengikuti mubtadanya, isim tafdil itu tetap tidak akan berubah. Akbaru tetap akbaru walaupun kalimat mubtadanya muannas. Asgoru tetap asgoru, bagaimanapun kalimatnya dia tidak akan berubah. Aktsaru juga begitu dan seterusnya sampai dengan akrobu. Al-kursiyu titik-titik minal baiti ya. Al-kursiyu yang mana isim itu adalah benda, artinya kursi, titik-titik-titik minal baiti daripada rumah ya. Ini adalah perbandingan antara kursi dan rumah ya. Di situ manakah yang lebih cocok untuk mengikat alif? Ada asgoru. Ketika kita masukkan, coba kita lihat al-kursiyu asgoru minal baiti. Kursi lebih kecil daripada rumah, cocok nggak? Oke, kita keep dulu, mungkin bisa jadi itu isinya. Lalu kita lanjut yang ba, itu ada akbaru ya. Al-kursiyu, kalau kita masukkan ke dalam soal, al-kursiyu akbaru minal baiti, kursi lebih besar daripada rumah ya. Jelas bukan, nggak mungkin kursi lebih besar daripada rumah, kita lewatin. Lalu yang jim, akmaku, kalau dimasukkan, kalau kita isi akmaku menjadi al kursiyu akmaku minal baiti, yaitu kursi itu lebih dalam daripada rumah. Apa iya kursi lebih dalam daripada rumah? Tentu bukan. Selanjutnya yang terakhir aladzu, kursi lebih lezat daripada rumah. Nggak mungkin. Jadi yang pasti isinya adalah asgoru. Jadi untuk soal-soal yang seperti ini kalian membutuhkan hafalan kosakata, tidak cukup hanya pemahaman yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi pemahaman itu penting, hafalan tentang kosakata juga itu penting untuk menjawab semua soal yang ada di buku tersebut. Ketika nanti ujian, ketika kurang lebih nanti soalnya seperti itu, kalian semua bisa mengerjakan dengan baik ketika kalian sudah paham dan hafal tentang materi pelajaran satu ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.